Nah, sekarang kita akan menggunakan pendulum untuk belajar yang namanya overlap dan follow through. Kalau di basic ball di pelatihan pertama itu kita belajar tentang graph editor, kita belajar tentang timing and spacing. Di sini masih sama juga pakai timing dan spacing. Tetap juga kita perlu nanti polish dan juga edit graph editor. Tapi di sini kita belajar hal lain juga tentang yang namanya delay, ketinggalan, overlapping dan follow through, ya. Nggak usah bingung sama namanya. Jadi overlapping follow through itu kayak ada bagian anggota dari prop ataupun karakter gitu yang ketinggalan. Nah, terus kalau misalnya dia berhenti pun itu bagian yang ketinggalan tadi itu kayak agak ngelewatin dulu gitu, masih terus gerak, terus baru kayak ngikutin ketinggalannya gitu. Nah, di sini kita coba aja dulu ya, langsung aja. Lebih baik dicoba daripada terlalu banyak teori tapi nggak ngerti. Nah, untuk memulainya, jadi kita mulai dari sebelah kiri ya. Objek kepalanya ini kita key dari sebelah kiri, lalu kita kira-kira aja kita geser sampai ke bagian kanan, ya lurus aja. Nah, untuk berapa nominalnya itu kita kira-kira aja, karena animasi itu berkaitan dengan feeling. Jadi kita coba play aja, lalu dikira-kira apakah timingnya sudah terlalu cepat, terlalu pelan atau enggak. Nah, kalau aku rasa untuk latihan 25 frame ini sudah cukup ya. Ini biar nggak kepanjangan, kita turunkan ke 30 aja ya, biar kita nggak bingung. Oke, kemudian bagaimana bikin overlap follow through-nya? Pertama-tama kita harus select tiga-tiganya ya. Kita klik dari bawah, shift klik atasnya lagi. Oke. Nah, di sini pun mungkin kalian sering lihat ya. Aku itu pakai dua viewport di sini. Itu untuk apa? Satu untuk memudahkan untuk menselect-select controller yang ada. Mouse-nya aku arahin ke bagian viewport sini. Jadi bisa bebas diputer-puter, diselect aja. Kalau misalnya nggak ke-select dari arah ini, misalnya kita mau select yang bagian paling atas, bisa select yang bagian bawahnya dulu, lalu kita putar untuk select bagian atasnya. Nah, Windows 1 ini adalah window kamera, ya, kameranya. Nah, ini kelihatan aku nyalain juga ininya, dua tombol di sini untuk ngelihat kira-kira nanti kalau kita ngasilin video, view-nya itu seberapa luas, seberapa view yang akan diekspor jadi video, itu kelihatan dari sini, ya. Nah, terus kita pertama ini key di keyframe nomor satunya, ya. Terus pada saat dia gerak, nah gerak ini kira-kira aja sambil geser pelan-pelan, kira-kira di mana dia mulai ketinggalan, ya. Nah, dibikin aja kira-kira dulu, ya. Di key habis itu. Oke. Terus kalau sudah agak jauh ini kan dia agak cepat ya. Nah, itu coba digeser lagi, diputar lagi, diselect, habis diselect tiga-tiganya gitu diputar agar kelihatannya ini tuh kayak ini kan dikit. Di bagian tengah itu sudah agak ketinggalan lebih jauh lagi, agak naik lagi. Soalnya kan gerakannya lebih cepat. Nah, pada saat berhenti itu kira-kira ya, kira-kira aja diselect, dibalikan arahnya. Gitu, ya. Nih. Kalau di sini kan ini masih aneh ya nggak apa-apa, biarin aja dulu. Ya. Ini. Habis itu nah ini ternyata kurang. Kita tambahin lagi. Ini pasti dia akan balik arah. Balik arah berapa frame? Kira-kira aja dulu. Dibikin ya. Setelah dibikin diposekan juga kalau misalnya ini terlalu jauh. Nah, ini aturannya gini, kalau misalnya kita bikin ini, andai kata dia arahnya segini, pas dia balik ke arah sini tidak mungkin melebihi yang arah dia awalnya itu ngerem, ya. Di sini kelihatannya jauh banget, jadi harus kita bentuk dulu, ya. Karena ini pakai logika sedikit, jadi pastikan setelah berhenti itu energinya semakin lama semakin hilang dan akhirnya berhenti. Jadi pas dia bolak-balik itu pasti besarnya ini gak sebesar dia yang pertama ya. Jadi harus agak kita posein satu persatu ya.
seperti ini. Ini udah besar, mengecil ke sini lagi, dikira-kira lagi, semakin mengecil, nih kan, agak semakin mengecil. Kalau terlalu besar, coba dikecilin lagi. Ya, habis itu diselect lagi, agak lebih kecil lagi. Nih kalau atasnya diperluin di rotate dikit, kalau enggak ya nggak usah. Ini semakin kecil, akhirnya bikin dia lebih kecil lagi. Nah, gitu ya. Lebih kecil lagi. Nah, kalau masih kurang dipanjangin lagi. Dan akhirnya ini kembali ke posisi tengahnya, yaitu ininya di nolin. Nah, seperti itu. Lalu kita coba lihat ya, awal-awal gimana hasilnya. Kita play atau enggak, shortcutnya di Maya itu pencet Alt V. Tuh, ya. Nah, di sini masih belum sempurna nih. Jadi kita kira-kira lagi. Jadi kita harus juga ngelihat dan geser-geser juga. Nah, ini dan juga pakai logika. Jadi kalau kita geser di sini, ini kan kelihatannya semacam kayak ekornya itu mendahului gerakan kepalanya. Nah, gerakan yang kayak ketinggalan gini, bagian tubuh yang ketinggalan, kayak bulu, kayak rambut atau kain gitu, itu pasti nggak pernah mendahului gerakan badan. Jadi kalau kita geser ini perlahan-lahan, kelihatan kan kayak bagian bawah itu bergerak mendahului. Nah, itu nggak bisa. Jadi di sini kita bisa copy dari sini, misalnya pada saat sampai di sini masih ketinggalan, kita paste aja dulu. Nah, ini masih ketinggalan kan? Nah, dan ini kayak belum berhenti tapi dia seakan-akan udah ke sana. Nah, ini bisa kita adjust juga. Masih geser lagi. Nah, pada saat dia ngerem, nah mungkin yang bagian sini, nah kalau kita lihat kan aneh banget ya. Nah, ini semuanya masih kita bisa geser lagi. Nah, jadi dia menggeser ke arah sana itu pada saat bagian atasnya itu kira-kira sudah mengerem. Ya. Ini kita coba geser lagi, terus kita coba play dulu. Ya, Alt V atau pencet tombol play di sini. Nah, kalau di sini kelihatannya malah terlalu aneh, soalnya kayak ketinggalannya terlalu jauh nih. Kayak dia sudah berhenti lumayan lama, baru tiba-tiba nih ekornya baru bergerak. Nah, ini juga nggak boleh kayak gini. Jadi kita harus geser dulu, geser lagi, atur lagi supaya kelihatannya lebih natural aja. Nah, ini mungkin lebih natural, tapi kita coba geser lagi ya, kita cek. Nah, mungkin yang begini lebih bagus lagi, lebih enak kelihatannya, ya. Nah, ini secara panduan umumnya lu roughnya kayak gini dulu. Nah, kalau di sini kita lihat semuanya tadi kan kita geser-geser bagian ekornya itu 3 kontrolnya secara bersamaan, ya kan? Nah, ini juga agak aneh soalnya bagian-bagian semakin jauh dari pusat pergerakan itu pasti lebih telat lagi gerakannya. Jadi, 2 ini kita select ya. Lalu di sini kita geser ke belakang. Kita geser 1 atau 2 frame. Aku ulang sekali lagi. 2 ini kita select dulu, baru kita geser 1 atau 2 frame. Nah, misalnya di sini pakai 2. Ya. Habis itu yang bawahnya ini yang paling jauh ini lebih telat lagi. Jadi kita geser 1 atau 2 frame lagi. Nah, terus kita coba play. Nah, di sini kan jadi kelihatan pada saat dia sudah mulai berhenti, bagian ekornya itu masih agak telat gitu. Pada saat dia sudah balik ke sana, nih kelihatan bagian 2 itu lebih telat lagi daripada bagian atas-atasnya. Jadi kalau kita play, nah jadi begitu. Nah, ini kalau misalnya kelihatannya masih agak aneh, kita bisa menyesuaikan secara manual lagi ya. Sambil dilihat, sambil digeser pelan-pelan. Nah, ini mungkin pada saat ini ekornya kayak agak patah ini bagian sininya. Nah, mungkin ini bisa pada saat di sini agak dibikin lebih natural aja sedikit. Nah, gitu. Nih, bagian sini kelihatannya agak aneh juga misalnya. Ini bisa di-adjust sedikit. Nah, bawahnya juga kalau mau ini agak di-adjust sedikit supaya bentuknya agak bagus. Ya, begitu seterusnya.
Nah, kalau enggak mungkin bawahnya bisa dites. Kalau misalnya dua tadi kebanyakan, bagaimana kalau kita coba delayin satu satu frame aja? Gimana jadinya? Masih bagus kok. Nah, gitu. Atau jadiin dua, kita tes lagi, lihat aja mana yang paling bagus. Nah, kalau di sini kayaknya terlalu ketinggalan deh bawahnya. Mungkin kita bisa pakai delaynya yang paling paling bawah itu kurang satu frame aja. Nah, begitu. Nah, begitu kira-kira.